Halo semuanya, kami kelompok 2 dari kelas 10 perhotelan akan memenuhi tugas sejarah yaitu menjelaskan materi tentang Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Tetapi sebelum itu perkenalkan nama saya Yaniati. Saya Yusuf. Pendahuluan. Sejarah mencatat bahwa masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811 merupakan titik balik perubahan besar dari sistem kolonial lama menuju sistem birokrasi modern. Munculnya kepemimpinan Daendels tidak lepas dari dinamika politik di Eropa, di mana Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Di bidang politik dan pemerintahan, Daendels melakukan sentralisasi kekuasaan untuk memperkuat kontrol Belanda atas tanah Jawa. Yang pertama, pembagian wilayah. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, wilayah administratif, dan 30 kabupaten. Yang kedua, status bupati. Mengubah status bupati dari penguasa feodal menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kekuasaan tradisional mereka. Yang ketiga, pusat pemerintahan. Memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia yang tidak sehat, banyak wabah penyakit, ke daerah pedalaman yang lebih tinggi, yaitu Waltevreden, sekarang daerah Gambir, Banten, Jakarta. Di bidang pertahanan dan keamanan, tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang pertama, Jalan Raya Pos Groot Postweg. Membangun jalan sepanjang kurang lebih 1000 km dari Anyer hingga Panarukan untuk mempercepat mobilisasi pasukan dan informasi. Yang kedua, membangun benteng. Mendirikan benteng-benteng baru seperti Benteng Mester Cornelis di Jatinegara. Yang ketiga, pangkalan angkatan laut. Membangun pangkalan di ujung Kulon dan Surabaya. Yang keempat, rekrutmen tentara. Meningkatkan jumlah personel tentara dengan merekrut penduduk pribumi. Bidang peradilan, Daendels menata ulang sistem hukum agar lebih terstruktur berdasarkan kelompok masyarakat. Daendels berupaya memberantas korupsi dan menata hukum. Yang pertama, 3 jenis pengadilan. Membentuk pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang asing seperti Tionghoa dan Arab. Yang kedua, pemberantas korupsi. Menindak tegas pejabat yang melakukan penyelewengan dana pemerintah tanpa pandang bulu. Di bidang ekonomi, tujuannya adalah mengumpulkan dana untuk biaya perang. Yang pertama, Praeger-stelsel mewajibkan rakyat di Priangan untuk menanam kopi. Yang kedua, penjualan tanah. Menjual tanah negara kepada pihak swasta untuk mendapatkan uang tunai secara cepat. Yang ketiga, uang kertas. Mengeluarkan mata uang kertas dalam jumlah besar untuk pertama kalinya. Di bidang sosial, dampak kebijakan Daendels sangat dirasakan oleh rakyat. Yang pertama, kerja Robi mengarahkan rakyat untuk kerja paksa tanpa upah, terutama dalam pembangunan jalan raya pos yang memakan banyak korban jiwa. Yang kedua, penghapusan budaya feodal. Mewajibkan penghormatan yang sama kepada pejabat Belanda seperti halnya kepada raja-raja lokal yang memicu kemarahan kebangsawan pribumi. Kesimpulan dari kebijakan militer Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 dapat dirangkum dalam beberapa poin utama berikut.
Yang pertama, transformasi pertahanan. Daendels berhasil mengubah Jawa dari wilayah yang pertahanannya lemah menjadi benteng yang sulit ditembus. Yang kedua, revolusi infrastruktur dan mobilisasi. Pembangunan jalan raya pos merupakan kunci dari strategi militernya. Yang ketiga, kemandirian industri perang. Ia memutus ketergantungan pada Eropa dengan membangun pabrik senjata, meriam, dan sekolah militer di Jawa. Yang keempat, modernisasi yang dibayar mahal. Meskipun kebijakan militernya sangat efektif dan modern secara administratif, keberhasilan tersebut dicapai melalui eksploitasi manusia yang luar biasa.